Update terbaru lah. Update terbaru dari kondisi pemain. Kalau bicara update terbaru, ya hari ini penjaga gawang Syahrul Trisna menuju Hanoi. Pasti banyak, iya. Pasti Syahrul banyak, ya? iya. Pasti banyak yang terkejut kan. Iya. Kenapa Syahrul tiba-tiba dadakan harus berangkat? Pola apa yang akan dipasang oleh STY? Karena kita kan cukup terkejut dengan Iya. apa yang diterapkan oleh STY ketika pertandingan di GBK. Ya semoga tidak lagi STY mencoba-coba seperti yang dalam pertandingan babak pertama melawan Vietnam di GBK. Vietnam tidak akan memilih untuk counter attack, untuk bermain karena mereka sekarang bermain di kandang dan butuh gol. Mereka akan main seperti di GBK pertama. Begitu fluid pertama kick off mulai, langsung pressing. Itu yang mereka akan lakukan. Kita berjumpa lagi, sahabat Sportify di Robola. Roni Pangemanan Boynoya ngobrolin sepak bola. Masih bersama dong dengan Bung Roni Pangemanan. Siap. Apa kabar Bung? Baik, Boy. Mohon maaf nih saya agak tidak Tapi fit suasana, ini. iya, tapi suasana ini agak ini ya, cuaca apa ya? Iya, pemain Kurang banyak yang bersahabat. sakit. Kita Iya. juga, saya juga kurang sehat. Ya, Bung. Tapi kalau nggak Boy- apa-apa karena demi timnas nanti malam Iya, betul. kita harus bicara sedikit karena ada update terbaru dari Bung Ropan, Sobat Sportiva yang kita pengen dengar juga. Dan bagaimana kira-kira suasana di stadion di sana dan juga pertandingan di sana ya Bung. Peluang kita bagaimana Iya, ya? begitu Bung. Susunan komposisi. Bung. Ya. Update terbaru lah. Update terbaru dari kondisi pemain. Kalau bicara update terbaru, ya hari ini penjaga gawang Syahrul Trisna menuju Hanoi. Pasti banyak, iya. Pasti Syahrul banyak, ya? iya. Pasti banyak yang terkejut kan. Iya. Kenapa Syahrul tiba-tiba dadakan harus berangkat? Karena kemarin Hernando juga kan, Om Boy tahu kan. Hernando Ari kiper Persebaya juga ikut berangkat Iya. karena Nadeo itu bermasalah karena Iya. demam sempat diopname. Tapi sekarang dengan Syahrul ada apa dengan Adi Satrio? Itu kan pasti bertanya, kan kita punya Adi Satrio yang ini. Iya, iya betul. Iya kan, mungkin menjadi pelapis, oke. Tapi kabar terakhir juga Adi Satrio kurang bugar. Bisa aja ada kena my demam God. sedikit itu bisa juga. Iya, Tapi iya, makanya STY bersama official kita mengambil langkah keputusan lebih baik mencari pelapis juga untuk menjaga situasi dan kondisi ini biar aman. Syahrul, karena Syahrul juga kan mantan pemain tim nasional kita juga. Tapi yang dia sudah keluar masuk di tim nasional, jadi STY tahu juga. Jadi Syahrul yang berangkat. Kemarin Rafael Struijk setelah sembuh dari demam, dia Ya. kan tidak ikut berangkat dengan rombongan besar. Dia berangkat juga sendiri menuju ke Hanoi. Setelah tim medis, tim dokter yang ditempatkan di sini mengawasi, memantau perkembangan Ya. Rafael, oke, Rafael berangkat, Bu. Sudah bisa bergabung, tapi belum tahu apakah Tapi belum menjamin belum dia menjamin akan dia main di menjadi mana. Bisa starting aja dia line up. sebagai super sub yang main Ya. untuk masuk di babak kedua bisa. Tergantung dari STY. Tapi yang pasti kabar bagus ya, dia sudah bisa berangkat. Nah, yang belum bisa berangkat itu yang masih ada di sini ya Ivar misalnya gitu. Jadi Ivar Jenner, Arhan juga Bung. Terakhir Arhan dan Dimas kalau nggak salah, Dimas Derajat. Dimas juga Dimas, iya. dalam kondisi Iya. dirawat di rumah Dirawat, sakit. iya. Jadi mereka masih agak lemas, pusing-pusing katanya, dan saya sudah konfirmasi dengan Pak Manajer juga. Pak Manajer bilang, iya benar itu memang masih lemas. Jadi nggak boleh dipaksakan juga. Wow, Seandainya mereka berangkat hari ini juga, Bos, nggak mungkin mereka bisa bermain. Karena kan harus ada pemulihan secara Iya betul. total di sini. Jadi Iya. lebih baik mereka di sini aja, istirahat aja, misalnya masuk di rumah sakit itu istirahat, vitamin apa semua di bawah kontrol dokter, itu lebih baik daripada dipaksakan harus berangkat. Ngapain? Kasihan kan paksa untuk bisa berangkat. Termasuk Hernando juga. Kabar terakhir Hernando pihak Persebaya ini juga menginginkan jangan, kalau perlu ya jangan dulu dimainkan karena jadwal dia hari ini juga harus ada pemeriksaan dokter. Hernando untuk bisa berangkat, dia belum bugar 100%. Ya. Sehingga yang diharapkan hanya memang Adi Satrio ketika Nadeo tidak ada. Itu yang membuat harus ambil dengan Syahrul berjaga-jaga. Adi juga kondisinya Kondisinya juga kurang tidak dalam begitu, kondisi iya, yang prima. mungkin begitu. Sampai Syahrul harus datang. Jadi itu saya bilang untuk kabar-kabar yang ada saat ini dengan masalah-masalah yang ada. Ya semoga, saya pikir dengan ini semua kita bisa fokus pemain-pemain kita untuk bisa mengatasi laga di Maidin Stadion dan kita mendapatkan hasil yang positif. Kita bisa paling tidak imbang atau kalau menang luar biasa, Boy. Iya, iya. Jadi pemain yang sudah dipanggil untuk menggantikan beberapa pemain yang juga kena kartu kuning, cedera,
itu adalah Rahmat Irianto, dan Ferrari. Ferrari. Ya, itu yang diambil. Setelah Sandi akumulasi kartu kan Sandi langsung pulang. Ya, Mark Klok tidak ikut dengan rombongan. karena berobat. Berobat ke Singapura. Jadi diambillah Ferrari ini kan. STY kan tahu dia mereka mantan juga pemain nasional yang ya keluar masuk juga. Jadi makanya diambil. Keadaan bagi Rahmat Irianto ini ya pikir oke lah dia bisa masuk ketika Ivar nggak bisa bermain. Dia yang bisa mengisi posisi itu sebagai gelandang yang lebih bertahan. Karena kita kan bersyukur sudah ada Tom setelah alih federasi dia oke. Ya Tom bisa ada di sana. Jadi Rahmat bisa mendampingi. Ya tapi tergantung STY lagi kan. Bisa aja Marcelino yang bermain dengan Tom. Kita tidak tahu di situ. Gitu, boy. Dari update berita yang kita dapatkan ya juga netizen juga pasti tahu ya bahwa kondisi pemain dalam keadaan bagus, ya solid, ya kan. STY juga dalam jumpa pers juga percaya diri, ya kan. Lalu ya kedengarannya stadion juga tidak terlalu banyak animonya untuk menonton itu ya. Karena mungkin karena mereka kalah 2 kali berturut-turut dari Indonesia, jadi minat untuk bisa membeli tiket pun berkurang bagi penonton di sana karena tekanan luar biasa dirasakan oleh pelatih. Betul. Philippe Troussier ini ditekan habis ya karena dianggap tidak sebagus Park Hang-seo lah atau bagaimana Nah itu yang membuat mereka tuh mungkin saja minta ya kalau boleh dipecat digantilah. Tapi ini pertaruhan bagi Troussier. Kalau sampai imbang, nggak usah kalah, imbang, selesai dia. Makanya harus menang. Jadi sekarang Bung yang dalam tekanan itu justru Vietnam. Iya, Vietnam. Dalam tekanan tuh Vietnam. Pemain-pemain nggak ada rasa percaya diri lagi pemain-pemain dengan seorang pelatih. Karena konon kabarnya Troussier akan memainkan banyak pemain-pemain muda juga. Kemarin kan diharapkan tuh Nguyen Quang Hai bisa bermain. Salah satu striker mereka tuh, tapi nggak dimainkan ketika lawan Indonesia. Jadi hal-hal seperti itu yang menimbulkan perdebatan di sana. Pundit-pundit di sana ramai juga ya, media-media juga itu mengkritisi. Mereka anggap tuh Quang Hai itu lebih bagus main ketika lawan Indonesia kemarin di GBK dan kalah mereka, tapi Troussier tidak bisa memainkan ini. Jadi taktik strategi dia disorot oleh media setempat, banyak juga dihujat habis. Jadi memang tekanan luar biasa mereka masuk dalam pertandingan kedua ini. Ya terlepas dari kita juga memang ada masalah-masalah dengan tadi itu yang kita bahas, kebugaran pemain, tapi mereka tuh lebih dalam posisi yang tidak baik sebenarnya. Ini harus dimanfaatkan oleh STY dan pasukan. Karena kita 19 pemain itu fit. Pak manajer kemarin sudah bilang, Pak Mazi, bahwa semua di sana nggak ada kendala. Yang ada saat itu ya, berbeda dengan yang ditinggal. Tapi yang berlatih itu bagus, termasuk Justin Hopner. Bagus. Kondisi sangat fit ya mereka. Sudah bagus. Semua, Tadinya kan dia dianggap agak kena demam kan. Tapi sekarang sudah sudah siap. Jadi pertahanan kita bagus. Dengan ada Justin, ada Jai, ada Rido. Boy, enak. Oke, Bung Rovan, kita coba berdiskusi soal kira-kira strategi apa oleh STY ini. Ya kan? Skema apa yang akan dipakai? Pola apa yang akan dipasang oleh STY? Karena kita kan cukup terkejut dengan apa yang diterapkan oleh STY ketika pertandingan di GBK. Ya, semoga tidak lagi STY mencoba-coba seperti yang dalam pertandingan babak pertama melawan Vietnam di GBK. Ketika banyak yang terkejut juga kan. Misalnya Hoki main lebih dulu, Witan juga ada di sana, ya. Dan ini pertandingan yang krusial. Saya pikir dengan posisi seperti ini, mungkin ada 2 hal, Boy, yang saya bilang. 2 pola permainan yang akan Pertama, STY akan bisa mungkin memainkan 3-4-3. Oke? 3-4-3. 3-4-3, Bung. Ya, artinya dia bisa dimodifikasi, bisa jadi dengan 3-5-2. Ya. Bisa jadi demikian. Karena posisi gelandang ini harus diperkuat. Itu dia. Betul. Berkuat. Kita akan kuat di situ dan mereka sulit untuk bisa menembus kalau kita punya gelandang 4-5 orang. Nah, itulah saya pikir dengan kedatangan seorang Rahmat Irianto ini akan lebih memperkuat di sana. Kalau di sana ada Rahmat, ada Marcelino, ada Tom, dibantu dengan 2 di flank, ya ada Asnawi, ada Nathan Cho, karena kan Arhan nggak main, kan kuat kita. Dengan 2 aja ya di depan. Ragnar di depan, terserah mau pasangan langsung dengan Ramadan Sananta, itu jauh lebih bagus menurut saya. Dengan 3 di belakang, Rido, Jai, dan Justin Hopner. Betul. Itu yang saya pikir kalau bermain dengan. Jadi terserah STY 3-4-3. Ya, kalau 3-4-3 berarti Marcelino bisa didorong ke depan. Ya, bertukar dengan Ragnar. Ragnar mungkin akan ada di kanan, Marcelino di kiri. Ada Ramadan Sananta di depan. Karena Rafael kan sulit untuk kita harapkan dalam pemulihan. Jadi itu suatu hal yang sangat bagus ya untuk kita bertanding melawan Vietnam, Boy. Kehadiran juga Tom kan ini luar biasa. Ketika kita banyak pemain yang kurang begitu oke, tapi Tom ada di sana. Ya, Bung, 3-4-3 bisa berubah menjadi 3-5-2. 3-5-2. Kita sepakat
bahwa lini tengah tuh harus super kuat, Bung. Kuat, harus kuat. Nah, posisi Ivar Jenner yang kemarin bermain force, Betul. disiplin, Pemain box to box pemain yang box bagus. to box yang kita kehilangan dia nih, Bung. Ya. Sayang hari memang. nanti kita kehilangan dia. Kira-kira, Bung, kalau tadi kita sebutkan Rahmat, maaf, bisa nggak dia menggantikan sekelas? Kalau di compare untuk memang masih Ivar lah. Tidak boleh misalnya Rahmat datang itu Rahmat sudah sama seperti Ivar. Iya. Karena sejauh ini, Boy, ini pemain tidak tergantikan baik dari Piala Asia sampai pertandingan kemarin. Iya. Kita menang. Ivar itu menjadi Tidak tergantikan. pilihan utama dari STY. STY begitu bergantung dan dia menampilkan permainan yang luar biasa. Setuju. Ketika- Semua juga iya. setuju itu. Ketika banyak orang melihat bahwa Jai bermain dengan baik, oke, Yasin Ham, tapi mereka lupa kita punya Ivar yang sangat bagus dalam bertahan dan bagi untuk bisa menyerang juga oke, bisa membantu serangan. Ini pemain yang oke. Nah, kita sangat kehilangan. Rahmat levelnya belum menurut saya ya, belum bisa disamakan dengan Ivar untuk bisa mengganti posisi. Apalagi kalau di Persib kan dia kurang begitu Banyak mendapatkan bermain, kurang begitu mendapat banyak jam bermain misalnya. Iya. Ya kalau dia rutin reguler bermain terus kan lain halnya. Iya. Tapi ya oke, kita nggak ada pilihan lain. Walaupun kita masih punya Ricky Kambuaya. Tapi secara attack Ricky Kambuaya yang lebih menyerang. Kita butuh pemain yang bertahan Pemain yang kuat. bertahan, Wah, ya. pemain yang bertahan bagus adalah Rahmat. Nah, kalau ada perubahan dengan Ferrari datang, ya. Kita masih punya Wahyu di sana, Wahyu Prasetyo. Ya. Kalau Ferrari main misalnya, Justin yang didorong ke depan. Rahmat cadangan. Bung, menurut Justin- saya, Bung, Ya. 3 back belakang yang bermain di GBK itu udah harga mati. Itu solid. Luar Itu udah biasa. harga mati. Jadi Luar biasa. kayaknya nggak mungkin lah kita kutak-katik lagi Nggak, Hamner kalau- diubah. Kalau menurut saya, tapi kalau Iya. ST misalnya kita nggak tahu. ST kan sulit kita tebak. Siapa yang menebak waktu hoki bisa main dari awal? Karena orang kan nggak ada. Iya kan? Ya. Jadi kalau kita bisa lihat, bisa dia rubah di belakang, misal karena Ferrari ada, bisa Ferrari atau Wahyu bisa dimainkan. Dia ingin di tengah itu Tom itu harus ada partner yang kuat. Ya Tom bisa bermain dengan Justin Hubner. Partner yang kuat. Bagus, itu luar biasa. Luar biasa juga. kan? Karena Iya. Justin sudah menunjukkan ini di Piala Asia kan. Iya. Ketika dia dengan Ivar Yander bermain kan bagus. Itu bisa dilakukan. Karena dengan Jai di belakang ada rasa percaya diri yang luar biasa. Jadi mau pasangan sama Wahyu juga tampil atau Ferrari mungkin masih oke karena ada Rido juga. Iya. Memang lebih enak kalau ada Justin Hubner bertiga itu kayak Boy bilang tadi. Kan sudah terbukti mereka main Betul. clean Dan sheet. pasti juga semua Iya. fans sepak bola clean nasional sheet. terpesona dengan Kalau 3 mau pemain di belakang. Kalau mau ini, dicari Bung. pemain yang kuat dalam bertahan yang bisa mendukung lini belakang, Justin Hubner berdiri di depan Jai sama Rido dan Wahyu atau entah dengan Ferrari. Tinggal dipilih. Tom lebih enak, lebih bagus memang. Kalau itu lebih enak menurut saya. Tom bermain dengan Justin Hubner di tengah. Tom, waduh, Kuat. pasti. Mendorong Tapi sedikit. kita, belakang kita Gak apa-apa kan. Ada Jai, Rido dan entah dengan Wahyu. Wahyu. Wahyu bisa. Atau Ferrari. Tinggal bisa dilihat aja. Wah, sih bingung juga nih kita. Iya kan. Gelandang itu bisa Iya. bisa berubah kalau ada pakai 2 di depan, Marcelino bisa berdiri di belakang Ramadan Sananta dan Ragnar. Oh iya. Kan kalau 352. Iya. 352 kan kita ada 2 di depan. Nah, di belakang mereka berdua Marcelino. Free roll dia bermain Iya. dengan bebas. Marcelino bisa berputar ke kiri, ke kanan tapi enak gelandang. Tapi ada 2 yang double pivot yang memang mengontrol permainan, Tom Haye dan Justin Hubner. Kalau memang ini terjadi, kita akan tunggu. Bisa nggak STY melakukan itu? Atau tetap STY bermain safe, tetap Yasin ada di belakang. Dia tidak mengganggu seperti Boy bilang. 3 ini udah kuat di belakang. Feeling saya pasti STY bermain safe, tidak Iya. mau. Karena Vietnam itu stres menghadapi 3 pemain kita ini. Itu Iya, terbukti Bung. kemarin. Mau masuk aja susah ke kota. Mereka kan tidak mendapatkan peluang-peluang bagus. Boleh mereka pressing baik. Kemarin Iya, kan iya. kelihatan, oh mereka pressing babak pertama, oke. Mereka bisa menguasai babak pertama sebelum babak Tapi kedua kita ambil. mentok. Tapi untuk masuk ke dalam, menciptakan peluang, Iya. nggak ada. Hanya 1 on target kok. Sepanjang Iya. pertandingan. Dan Hanya hanya 1 on memiliki target. 6 tembakan. Kita lebih banyak tembakan, kita 8 tembakan. Iya. Jauh kita lebih banyak dengan mereka. Itu yang membuat juga Trozier itu berpikir, wah memang kita kuat di belakang itu. Sangat kuat. Padahal kita tidak ada Elkan, tidak ada Jordi yang mengalami masalah kebugaran mereka kan. Bayangin kalau Jordi ada. Kalau Jordi aja kan aman di belakang. Berarti Yasin bisa dorong ke Iya. depan. Coba, wah. Jadi Nggak memang ada Elkan Bagot nggak ada juga. Elkan. Jadi Iya. memang ada artinya setelah melihat-lihat ini, memang ada untungnya juga kita banyak pemain belakang yang diambil oleh STY. Iya, iya. Nah, keadaan seperti ini kan, dalam kondisi yang sulit seperti ini, kita masih kuat. Pemain naturalisasi yang diambil kan bagus. Jordi, Elkan, ada Justin Hubner.
Jai kan. Nathan sebenarnya bisa dipakai, Boy. Nathan bisa bermain ke dalam. Saya mau bertanya itu. Iya, kalau Justin bisa dimainkan dengan Tom, Nathan bisa tarik ke dalam bermain dengan Jai dan Rido. Nathan juga bisa bermain di dalam. Bisa, dua posisi dia kan, bek kiri, sama bermain di bek tengah, bertiga. Dia bagus. Nah, tinggal di kiri ini siapa? Ada Edo kan, bisa dimainkan di sini. Bisa saya pikir, bisa dilakukan. Atau Marcelino. Bermain dengan 5 itu Nathan ke dalam, Marcelino taruh di kiri. Karena di Piala Asia U23 di Solo, saya lihat STY melakukan hal demikian. Marcelino digeser agak ke kiri. Bermain dengan 3 back juga. Kan? Masih ada Elkan waktu itu, dan Rido bermain, kan ada Komang bisa bermain saat itu. Jadi bisa saya pikir. Oke, Bung. Let's say kita bicara bahwa STY bermain safe. 3 back belakang tidak berubah. Bahwa nanti Tom Haye berduet sama Rahmat atau dengan Justin Hubner. Nah, flank, Bung. Tadi Arhan tidak bisa main. Iya. Tom Haye bisa di situ? Kalau di flank itu Tom Haye siapa sih? Asnawi, Nathan bermain di kiri bisa. Nathan di kiri. Iya. Asnawi di kanan. Di kanan. Iya. Kalau Nathan memang di pasif ya udah oke lah. Memang dia di kiri bagus kan. Maksudnya tempat dia yang sebenarnya memang di kiri. Walaupun dia bisa bermain lebih ke dalam kan. Jadi kalau 3 misalnya tidak berubah seperti yang di main pertama di GBK, Justin Hubner sana ada Jai dan Rido, Nathan yang bermain di kiri. Nathan di kiri. Iya, seperti yang di babak pertama waktu di GB kan, Nathan main duluan sebelum Arhan masuk. Iya. Asnawi sudah balik setelah akumulasi kan. Kartu. Jadi Asnawi ada di kanan. Di kanan. Walaupun kita kehilangan Sandi ya. Iya, itu. Ya. Itu. Jadi bermain, jadi kita kuat sebenarnya di dua sisi ini. Boy. Tinggal ya Haye bermain di tengah, mungkin Rahmat, ya Marcelino. Tapi kita oke lah ada ketika Rafael nggak bisa bermain, masih ada Ragnar. Kita mau lihat nih Ragnar dan Tom bagaimana. Wah, semua penasaran. Semua penasaran pasti. Bagaimana? Bisa aja mereka berdua membuat gol. Ragnar bisa bikin gol, Tom Haye bisa membuat gol. Karena kan bola-bola mati itu menjadi makanan bagi Tom untuk bermain. Berarti di flank kita nggak punya masalah, Bung ya? Ya. Kalau starter tadi kita sepakat bahwa Nathan bermain, Nathan di kiri, Asnawi di kanan. Dua ini menyerang bagus. Iya. Bertahan juga oke. Iya, betul. Jadi saya pikir itu yang berharap mereka bisa main full 90 menit, Bung. Dan ini akan pasti menyulitkan sama sekali bagi tuan rumah, Boy. Dengan Asnawi, ada Nathan, kemudian kita punya 3 back. Justin Hubner, Jai, dan Rido. Iya. Itu yang akan membuat mereka sulit. Putar otak bagi Philippe Rosier. Untuk bagaimana caranya, siapapun yang dimainkan. Mereka juga bermain dengan 3-4-3. Ya. Kalau kita lihat kita melihat yang kemarin 3-4-3 juga. Bahkan bisa 3-5-2. Bahkan bisa 3-5-2. Babak kedua mereka main dengan 3-5-2. Iya. Cuma sekarang kan mereka mencari formula. Iya. Bagaimana untuk bisa menaklukkan pertahanan kita, Grendel kita yang sangat kuat. Mereka menyerang dari flank, angkat, ada Jay. Iya. Ada Rizky Rido. Kita kuat. Duel udara bagus. Duel udara bagus. Mereka mencoba melakukan dari tengah, mentok juga, Bung. Dan kalau kita lihat bermain di GBK pertama tuh, Boy, mereka selalu sulit untuk bisa bermain dengan bola-bola atas. Iya. Nggak jalan. Walaupun sebenarnya tinggi badan mereka masih oke, tapi susah. Oh iya, penyerang mereka masih bagus. tinggi. Tapi itu nggak jalan karena timing pemain-pemain kita bagus. Justin kuat dalam bola atas. Jai apalagi kuat. Jadi memang mereka mengalami kendala. Sekarang itu yang dipikirkan oleh Rosier bagaimana? Taktik apa? Mereka harus punya gelandang-gelandang kreatif yang bagus. Harus punya. Ya, Dodung Hung dia akan bermain di sana, tapi kan nggak ada, Ivar sudah nggak ada, jadi mungkin apakah dia bebas? Tergantung Rahmat. Kalau Rahmat bermain di sana, bisa nggak Rahmat? Kalau Rahmat dimainkan ya, mempres. Kalau Rahmat dimainkan, lebih dulu ya bisa aja. Atau Justin yang didorong ke depan untuk bisa bermain di posisi ini, karena harus bisa menahan mereka. Tyson bagus sama Dodung Hung itu dua gelandang kreatif dari Vietnam yang harus dimatikan. Mobilitasnya tinggi loh. Mobilitasnya dua ini sangat bagus sekali. Dan juga teknik bagus. Teknik bagus. Umpan juga bagus. Jadi mereka ya kan kelihatan di babak pertama ketika di GBK bagaimana mereka pressing dengan oke. Van Truong juga pemain yang baik. Iya. Ya, jadi itu yang harus kita lihat. Yang pasti saya udah tahu lah bagaimana cara untuk bisa meredam mereka. Dengan kehadiran Tom Haye, saya pikir kita akan jauh lebih bagus. Bung Ropan, kalau di lini depan, Anda lebih suka atau Anda lebih melihat bahwa kita lebih cocok dengan 2 penyerang atau 3? Kita kan tidak pernah melihat selama ini STY bermain dengan hanya ada 2 taruh dengan 2 striker depan, 2, 3 biasanya kan? Iya. Karena kalau nggak ada Yakob Sayuri kemarin Witan bahkan bisa main kan dari sisi bergantian berdua. Ya. Tapi kan kita akan lihat coba kalau kita memang ingin mengamankan save ya bermain dengan 2 itu nggak apa-apa.
Nanti Marcelino yang suka masuk, tinggal berubah-ubah kan. Marcelino yang masuk. Tapi kita harus punya satu striker yang kuat. Misalnya Ramadan Sananta, taruh di depan. Soal nanti dari sisi flank siapa yang bergantian, Asnawi yang masuk dari sana, atau Nathan, atau Ragnar yang bergantian dengan Marcelino, itu kan nanti tergantung STY bagaimana bisa melihat. Tapi kita punya striker murni di depan. Nomor 9-nya kita punya. Ramadan Sananta kita taruh sana. Kita akan tunggu itu bermain. Bung, kemarin kita bahas Marcelino. Ada kritikan buat Marcelino. Juga mungkin banyak yang setuju bahwa terlalu banyak. Jangan memaksakan diri lah. Terlalu banyak menggoreng bola. Tanda kutip. Mestinya sudah lepas bola, tapi masih dipaksakan masuk. Kalau Marcelino lebih bermain lebih bijak nantinya, ini kan pemain bagus. Karena pressure ke dia bahkan lebih hebat. Iya pasti. Ketimbang di GBK. Vietnam tahu. Indonesia punya pemain yang bagus seperti Marcelino. Cuma Marcelino nggak usah perlu mau lewatin 2-3 orang untuk memaksakan. Dia dapat aja, kasih aja. Dia bermain simpel aja. Itu yang kita tunggu. Nah mungkin akan sangat terbantu karena dengan kehadiran Tom Hai. Jadi Tom Hai yang akan nantinya memimpin di situ. Ritmenya akan diatur. Marcelino kan akan didorong lebih menyerang. Karena Marcelino tuh tidak kuat dalam bertahan. Kalau masih di gelandang. Dia lebih bagus untuk menyerang. Lebih attack, bagus. Jadi pas kalau dia berdiri di belakang Ragnar dan Ramadan Sananta, itu suatu hal yang oke, yang bagus. Ya, gitu. Jadi kita masih belum yakin bahwa Struijk nanti akan dimainkan sejak babak pertama ya, Bung? Saya belum yakin. Karena dalam pemulihan seperti ini sulit untuk bisa memaksakan dia untuk bisa bermain. Saya pikir cobalah dengan Ramadan. Menurut saya, Ramadan kita coba. Karena kemarin kan kurang begitu mendapatkan jam bermain yang bagus walaupun dia masuk menggantikan Struijk di pertandingan pertama di GBK. Mesti kasih lebih lama lagi. Nah, di saat Struijk lagi kondisi kurang begitu bugar, masih cadangan, nah, Ramadan, bermain depan. Kuat kita kalau kita bermain dengan Ramadan. Kita harus ada punya orang nomor 9 di depan. Ragnar menjadi pendamping. Ragnar dan Marcelino yang akan masuk. Bung, Ragnar ini bisa bermain di 5 posisi, Bung. Oh, bisa. Penyerang tengah pun bisa. Bisa. Target man bisa. Flank kiri kanan bisa. Mungkin saja yang dicoba adalah sebagai center power adalah Ragnar, Bung. Bisa saja. Bisa saja. Kita kan nggak tahu. Kita bisa menempatkan demikian. Karena dia bisa main di gelandang, bisa main di sayap kiri kanan bisa. Dia spesialisnya kaki kiri, Bung ya. Iya. Kaki kiri. Betul. Sekarang begini, ada perubahan katakan. Ramadan nggak main lah. Iya. Ragnar yang bermain di sana. Kemudian di kiri Marcelino, di kanan Jakob Sayuri atau Witan secara bergantian. Itu yang bisa terjadi. Karena kan kemarin kita juga nggak tahu tiba-tiba Witan main dari awal, bahkan tidak tergantikan. Jadi tidak mungkin. STY akan memberikan kesempatan itu. Untuk di babak pertama katakan Jakob dan Marcelino membuat Ragnar itu bisa menjadi striker. Itu bisa. Rame itu. Jakob fit kan ya, Bung? Ya, kemarin memang di GBK kan kita lihat kurang begitu ini. Ya. Bisa saja kalau bukan Jakob ya Witan. Karena Witan kan ya dianggap oleh STY oke kemarin, makanya dia tidak tergantikan, jadi Witan aja yang bermain misalnya. Tapi kalau Jakob dalam keadaan fit, bugar, saya pilih Jakob. Dalam hal penetrasi masuk ke dalam tuh Jakob lebih berani, lebih bagus. Tentunya harus dilihat dengan kesiapan semua pemain secara fisik dan mental menjelang pertandingan berlangsung. Karena sejam sebelum pertandingan itu main kan masih bisa ada perubahan, Boy. Dari starting line up itu masih bisa berubah. Dan itu bisa aja dilihat di keadaan saat-saat terakhir itu. Jadi ya kita berharap bahwa pemain-pemain kita bisa memberikan hal yang bagus, positif. Iya. 2 pertandingan terakhir kita melawan Vietnam, gol yang terjadi waktu di Piala Asia penalti. Yang kemarin itu lemparan ke dalam dan ada kesalahan pemain. Ada kesalahan. Pemain tidak belakang. Ada goal set piece ataupun shooting yang luar biasa dari pemain kita, Bung. Betul. Ya kan? Sementara kita masih sangat mengeluhkan tentang lini depan kita. Yang masih sangat kurang tajam. Finishing touch-nya seperti Struijk juga kurang. Betul. Jadi kalau gol pun terjadi nanti Arhan tidak main. Yang ditakuti oleh Vietnam, lemparan ke dalam. Seperti apa, Bung? Saya nih, menurut saya, bola-bola mati, Bung. Tom Hai. Ya kita punya Tom kan, makanya keuntungan kita punya seorang Tom yang bisa diandalkan untuk mengambil bola-bola mati dari luar kotak penalti ya. Jadi itu yang kita tunggu, kita lihat. Namun akan ada perubahan, Boy, karena berbeda dengan gaya permainan ketika Ragnar ada.
Dia berbeda cara bermain dengan Rafael. Rafael terlalu banyak lari, sana lari, lemah dalam tembakan. Ragnar itu bagus. Kalau kita bisa lihat. 2-1 lawan 1-nya bagus. 1 lawan 1 bagus. One on one-nya dia Heading bisa bagus. Iya. Lebih percaya diri, cara bermain dia sangat bagus. Ya, visi untuk bisa ini. Finishingnya gimana, Bung? Finishingnya oke. Dia lebih bagus. Untuk tembakan itu dia masih lebih bagus dari Rafael, jelas lah. Dan dia bermain di kasta tertinggi, Boy. Ya. Di Eredivisie nggak gampang bermain di kasta. Kalau Rafael kan di bawah. Ya. Di kasta kedua. Jadi nggak usah diragukan lagi kalau bicara dengan Ragnar. Apalagi akhir-akhir ini dia bisa mendapat tempat di Fortuna Sittard. Dia bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa bermain. Jadi Tom itu tahu apa yang harus dia lakukan untuk memberikan assist terhadap Ragnar. Itu yang kita sangat Dan itu diuntungkan. yang diantisipasi sama Vietnam pasti. Pasti. Kita mengantisipasi itu. Bung, bayangkan kalau ada bola mati, Bung. Tendangan bebas. Oh iya. Kalau tendangan bebas, wah ini mengerikan tuh. Karena memang kita punya seorang, nah di Indonesia itu di timnas kita tidak punya pemain-pemain seperti itu. Kita nggak punya, Bung. Nggak punya pemain-pemain yang spesialis mengambil bola-bola mati, nggak ada. Jadi siapa aja yang bisa berhadapan Dulu dengan siapa itu. ya, Bung ya? Kalau main Kita nggak punya pemain-pemain yang Egy top. mungkin ya dulu pernah. Ya mungkin bisa Egy. Pakai yang kirinya. bisa ambil, ya semua bisa mengambil sebenarnya. Iya. Tapi kan harus ada orang yang spesialis benar-benar yang memang tahu cara bagaimana bola itu bisa jatuh tiba-tiba atau bisa bola dibikin pisang gitu melengkung. Iya. Nah, Tom Haye itu adalah orang yang pas. Karena di Heerenveen juga dia melakukan itu. Yes, betul. Pelatih mereka udah tahu setiap ada bola mati di Heerenveen harus Tom. Dan dia melakukan itu. Dan ini juga pasti sudah diantisipasi sama Vietnam. Terusir udah tahu main ini, Bung. Iya pasti. Jadi jangan membuat kesalahan di depan kotak penalti. Kalau udah penalti udah pasti. Tom yang akan ambil. Walaupun kita punya Asnawi ya. Tapi Tom akan ambil. Lebih pede, lebih percaya diri. Makanya Vietnam itu akan bermain untuk bagaimana menutup pergerakan Tom juga. Selain mereka mengincar seorang Marcelino, Tom juga mereka akan coba lebih rapat lah dengan dia. Jangan bikin dia banyak untuk berkembang. Tapi kan ini butuh pemain-pemain yang bagus di Vietnam. Karena Vietnam punya tujuan sekarang untuk bisa mencetak gol. Untuk bisa menang. Karena posisi mereka saat ini hidup dan mati ada di pertandingan lawan Indonesia. Mereka nggak berpikir mereka mau ke Basra atau mau menjamu Filipina. Harus menang melawan Indonesia. Nggak menang selesai, Boy. Kan nasibnya ada di Indonesia. Kita tenang, kita keimbang aja kan udah tenang buat kita. Apalagi menang. Nah makanya kalau kita bikin gol duluan itu rusak segalanya. Itu mental mereka goyah. Kalau Ragnar bisa bikin atau Tom atau Marcelino bisa bikin gol, entah dengan Ramadan yang bisa membuat gol, itu pasti goyah. Secara mental mereka nggak ini. Itu lebih panik mereka. Nah ini yang kita bagus buat kita, untung buat pemain-pemain kita. Ketika mereka panik dengan gol kita pertama, udah aman, kita bisa atur permainan itu. Karena mereka kan pasti akan bermain dengan keras. Kita harus siap, mereka akan bermain dengan keras, bisa memprovokasi kita, bisa mereka lakukan itu. Karena mereka bermain di kandang. Segala upaya mereka lakukan, cuma kita nggak boleh terpancing. Nah, tidak. Jadi pemain-pemain kita itu harus bisa menahan emosi kita. Itu, Bung. Itu yang paling penting. Jangan terpancing dengan mereka. Hanya mesti digaris bawahi itu. Iya. Karena jangan terpancing. Iya. Karena kan Witan sudah kartu kuning. Banyak sudah pada kartu kuning juga. Jadi bahaya. Untuk kita menjaga ini. Yasin Habdal sudah kemarin kartu kuning. Kalau dia kena lagi nggak bisa main lawan Irak. Yasin. Oh, iya. Ya kan? Kita kan lawan Irak tanggal berapa? Tanggal 5 atau tanggal 6 Juni ya. Iya. Makanya hati-hati. Karena bukan tidak mungkin Yasin Habdal itu kan orang yang paling bisa kena kartu kuning lagi ya Yasin. Karena cara bermain dia kan wah. Itu paling takut di pemain Vietnam paling takut. Tapi bisa aja didapat kartu kuning lagi. Kalau dapat kartu kuning ya akumulasi. Nggak bisa main lawan Irak. Oh repot kita, Bung, kalau. Iya, kita butuh pemain seperti dia kan. Iya. Ya makanya hati-hati tentunya. Nah, Vietnam terusnya mengatakan ada 2 pilihan mungkin ya. Menghadapi Indonesia. Mereka akan bermain counter attack. Membiarkan Indonesia mungkin babak pertama lebih menyerang dengan counter attack. Atau langsung pressure. Seperti mereka lakukan di GBK babak pertama, Bung. Vietnam tidak akan memilih untuk counter attack, untuk bermain karena mereka sekarang bermain di kandang dan butuh gol. Mereka akan main seperti di GBK pertama. Begitu fluid pertama kick off mulai, langsung pressing. Itu yang mereka akan lakukan. Salah kalau mereka bagi Trosier untuk memilih kita counter attack, salah, blunder dia. Kalau kita bikin gol duluan mau jadi apa? Yes. Jadi pilihannya kedua. Pilihannya ya harus sejak babak pertama pressing ke kita. Curi gol secepatnya. Karena mereka butuh itu.
butuh bikin gol. Kalau mereka nggak bisa bikin gol dalam 45 menit pertama, udah berat melawan kita. Mereka tahu itu sulit melawan Indonesia saat ini, beda dengan lawan Indonesia 10 tahun lalu atau 5 tahun lalu. Iya. Jauh, berbeda. Mereka rasakan, dan Philippe Rosier semua pemain lihat. Perkembangan itu ada dengan datangnya, ya itu kita tahu pemain-pemain seperti Bung, Jai. ketika mereka lakukan itu di babak pertama di GBK, kita repot, Bung. Repot babak pertama. Kita repot. Nggak jalan kan? Nah, kira-kira menurut Bung, kira-kira apa yang dipikirkan oleh STY nanti ya? Kalau penerapannya seperti babak pertama di GBK, Bung. Tapi ya kita melihat mereka juga melakukan itu, Vietnam. Kelihatan kita repot, nggak jalan di lini tengah apa semua. Tapi kita punya kekuatan di belakang. Itu yang membuat mereka stres juga. Mereka hanya diberikan kesempatan waktu untuk bisa menguasai permainan, tapi mereka tidak bisa menciptakan peluang untuk bisa membuat gol. Itu yang mereka sekarang lagi, bagi Vietnam lagi mencari itu ruang bagaimana. Itu yang kita akan. Nah, bagi STY tentunya mereka harus siap meladeni Vietnam yang bermain dengan pressing yang tinggi, tapi dia harus pemain-pemain kita harus lebih tenang, ya, lebih tenang. Nah, itu kehadiran Tom Haye itu yang paling penting. Ya. Ketika kita menghadapi pressing dari lawan, kita punya Tom, punya Ragnar yang cepat. Kita yang justru mengandalkan counter attack, boy, dalam pertandingan ini. Indonesia, mereka akan mempressing, kita counter attack, kita bertahan, kita lebih menunggu mereka membuat kesalahan, kita counter attack. Dan kita kuat punya Ragnar di depan. Kalau kita ada Ragnar sama Ramadan, siap. Oke. Mantap. Kita tunggu nanti malam. Ya. Mudah-mudahan STY tidak bereksperimen, Bung ya. Jangan ada eksperimen. Jangan eksperimen lagi. Tapi ya terserah dia. Karena dia yang punya wewenang untuk itu. Dia lebih tahu semuanya kan. Dia lebih tahu. Cuma kita yang dibuat dan dikdukan yang nonton. Bung, hasil positif ya. Iya, hasil yang terbaik kita cari. Ya, betul. Kita semua dukung timnas. Hasil Harus. Positif. Ya, menang oke banget. Ini. Seri. Bagus. Bagus. Udah oke. Jangan sampai kalah. Iya, yang penting kita tidak kalah kan. Udah. Jadi doa ini bagi masyarakat Indonesia ditunggu untuk kita dukung timnas. Iya. Kita dukung timnas. Sampai jumpa.